Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Azabi semua, kami dituduh Ustadz Subhat oleh Wahabi. Ya, komentar mereka seperti ini sebenarnya bukan perkara baru, asabi semua. Sungguh bukan perkara baru. Sebelum kami dikatakan seperti itu saja, jauh sebelum kami, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat pun sudah duluan mereka katain seperti itu. Yang jelas-jelas keilmuan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat itu luar biasa. Ya, kalau mau dibandingkan dengan kita, antara langit dan bumi, ya, uas dan uah itu langitnya, kita buminya. Mungkin nggak ada sama sekali. Azabiku semua, vonis Subhat dan nada-nada yang merendahkan lainnya sering muncul dari ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara persoalan fikih, ya, hukum Islam, dan akidah atau keyakinan. Semua masalah ditarik ke dalam ranah akidah yang mengakibatkan orang-orang di luar kelompoknya dianggap subhat. Contoh saja perkara Ustadz Adi Hidayat tentang musik. Padahal penting untuk memahami bahwa persoalan seperti nyanyian dan musik telah lama menjadi subjek perdebatan dalam ranah fikih. Sebagai persoalan yang masuk dalam ranah fikih, perbedaan pendapat dalam Islam adalah hal yang lumrah. Ya, setiap manusia, termasuk tokoh agama, ya, kita berusaha untuk tidak merendahkan pendapat orang lain, khususnya juga sebagai penuntut ilmu. Perbedaan pendapat dalam agama sesuatu yang biasa terjadi, apalagi ketika kita sudah jauh dari zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebaiknya kita jangan saling merendahkan, bahkan menyalahkan. Siapa yang benar, hanyalah di depan Allah kelak. Azabiku semua, kemudian ada lagi sebuah video yang menampilkan tokoh Wahabi yang disebut telah menghina dan menuduh Ustadz Abdul Somad sebagai ahli subhat. Ya, video ini telah lama, azabiku semua. Ya saja kami mengulang kaji. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube Termometer Islam dengan judul mengejutkan. Inilah sikap Ustadz Abdul Somad ketika dihina Wahabi, yang tayang pada Rabu 12 Mei 2021. Dalam unggahan video tersebut, tampak seorang tokoh Wahabi membantah argumentasi Ustadz Abdul Somad seraya menghina sang Ustadz. Tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya. Siapa itu? Tutur tokoh Wahabi tersebut. Selain itu, tokoh Wahabi tersebut menghimbau agar tidak belajar dari Ustadz Abdul Somad lantaran mengajarkan hal yang subhat. Ustadz Abdul Somad, jangan belajar dari dia. Jangan belajar dari dia. Ujar tokoh Wahabi tersebut. Sahabat semua, terkait hal tersebut, Ustadz Abdul Somad sebelumnya mengaku bahwa banyak tokoh Wahabi yang tidak menyukai dirinya. Ya. Apa tak cukup lagi Wahabi itu mencaci maki saya? Dibilangnya saya Ustadz ahli subhat. Wahabi tak suka sama saya. Tutur Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan perawi hadis sekelas Imam Bukhari saja dikritik oleh para tokoh Wahabi. Sedangkan Imam Bukhari saja mereka kritik. Ya, Imam Bukhari itu penutup para hafiz, bukan ecek-ecek, kata Ustadz Abdul Somad. Tidak hanya itu, Ustadz Abdul Somad mengungkap bahwa sejumlah tokoh Wahabi membantah habis-habisan hadis yang ditulis Imam Bukhari. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis, semua disarahnya semua, dibantahnya semua. Ujar Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad juga menyinggung nama Syekh Yusuf Qaradawi
yang dikritik oleh para tokoh Wahabi. Seluruh ulama di dunia ini, ketuanya Syekh Yusuf Qaradawi. Apa kata Wahabi tentang Syekh Yusuf Qaradawi? Membungkam anjing menggonggong, ucap Ustadz Abdul Somad. Kemudian ada lagi tokoh Wahabi yang menyindir Ustadz Abdul Somad dengan mengatakan Ustadz Abdul Somad sebagai ahli subhat. Ada seorang ustadz ahli subhat, saya singkat UAS. Dia mengutip pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, karena kita yang tidak melihat Nabi langsung, maka tidak mengapa jika merayakan maulid. Azabi semua yang dimuliakan Allah. Kenapa kami berani mengatakan YouTube ini lebih beradab dan berakhlak ketimbang oknum Wahabi? Sebab terbukti, setiap kali komentar oknum Wahabi muncul, itu ditahan oleh YouTube. Jadi seringkali nggak terbaca, ya, karena mengandung komentar negatif. Ya. Jadi jangan salahkan kami jika tak kami tanggapin. Ya, lagian juga berdebat di kolom komentar dengan kalian juga nggak masuk di otak kalian. Ya, berdebat dengan kalian bukan malah bikin pintar. Ya, sebagai bukti juga bahwa kalian itu pada dasarnya anti kritik. Ya, tapi kalian suka mengkritik golongan lain, ya, dengan bahasa yang vulgar pula. Ya, kritik ilmiah adalah hal yang lumrah. Tapi kalian tak bisa menerima itu. Maunya caci maki dan hinaan saja. Ya, semakin sering kalian menampilkan sikap yang tidak wajar, maka semakin terbukalah wajah asli kalian di tengah masyarakat luas. Golongan yang terdidik pada akhirnya nggak akan suka dengan kalian, yaitu Wahabi. Ya, terkhusus nih ya, bagi oknum Wahabi, sebagaimana kaidah yang disampaikan ulama, ya, al-kitabatu tanzilu manzilatul qaul. Ya, tulisan hukumnya sebagaimana ucapan. Ya, hendaknya tetap berhati-hati ketika kalian berkata-kata melalui tulisan atau komentar. Karena tetap akan dicatat oleh malaikat dan dipertanggungjawabkan sebagaimana ucapan. Ya. Padahal kalian tahu kan, caci maki dan celaan tidak layak keluar dari lisan seorang muslim. Walaupun untuk menanggapi atau membalas komentar kasar orang lain yang kasar dan tidak beradab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya, sahabatku semua, apalagi yang kita cela adalah seorang mukmin, seorang ulama pula. Ya, tentu tetap tidak layak kita cela, karena bagaimanapun ia adalah saudara kita dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW itu mengatakan, "Sibabul muslimi fusukun, wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya kekufuran. Ya. Bahkan ya, dengan orang kafir saja kita tidak boleh mencela. Ya, dengan orang kafir saja nih. Karena saling mencela secara asal tidak ada gunanya. Ya, hal ini adalah larangannya. Karena jika kita mencela, mereka akan balas mencela lagi. Bahkan mencela agama dan mencela Allah tanpa ilmu. Ya, Allah mengatakan,
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Ya, saya perhatikan asabiku semua, tanpa disadari banyak oknum Wahabi yang telah kehilangan ruhnya sebagai seorang penuntut ilmu. Atau mereka tak diajarkan. Ya, seharusnya mereka tahu secara psikologis, ya, wajar mereka tidak suka terlihat salah di depan orang banyak. Ya, bisa jadi sebenarnya mereka menerima kebenaran, akan tetapi gengsi mengaku salah dan kalah di depan orang banyak. Mereka akan selalu berusaha mencari pembenaran, ya, mengelak serta tidak mengakui kesalahannya. Ya, dan juga terusus keluarga kami dari Aswaja, ya, tolong perhatikan adab kita dan akhlak kita dalam berkomentar kepada mereka. Ya, jika kita lebih memperhatikan adab menasehati, ya, bisa jadi ketika diberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, mereka akan menerima dengan tulus nasihat tersebut. Ya. Intinya, jangan mau kita disamakan seperti mereka. Ya. Bagaimana nasihat akan diterima? Ya, apabila disampaikan dengan cara yang tidak baik. Ya. Disalah-salahkan, dicaci maki di kolom komentar atau di depan publik. Saya pikir semua, ya, ini adalah adab dan akhlak mulia dalam Islam. Imam Yahya bin Ma'in itu mengatakan, "Ma ra'aitu ala rajuli khata'a, ya, illa satartuhu wa ahbabtu, ya, an uzayyina amruhu wa mastaqbaltu rajulan fi wajhi bi amri yakrahu. Walakin bayyana lahu khata'ahu fima baini wa bainahu fa in qabila dzalik wa illa taraktuhu." Tidaklah aku lihat kesalahan seseorang saudara se-Islam kecuali aku menutupinya. Aku senang untuk memperindah urusan dirinya. Tidaklah aku menjumpai seseorang dengan hal yang dia benci di hadapannya, kecuali aku jelaskan kesalahannya secara sembunyi-sembunyi. Hanya antara aku dan dia. Jika dia menerima penjelasanku, maka itu lebih baik. Dan jika dia tidak menerima ucapanku, maka aku membiarkannya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia maya adalah wadah yang aman bagi mereka yang berjiwa kerdil dan pengecut. Terkadang juga debat disertai kata-kata kasar dan tidak beradab. Sebenarnya hal ini membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Apalagi lawan debatnya adalah orang yang bodoh. Ya, bagaimanapun ia akan kalah dan tidak ada jalan keluar jika berdebat dengan orang bodoh. Hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, summa qara'a ma darabuhu laka illa jadala." Tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kemudian beliau membaca ayat, "Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, ya, melainkan dengan maksud membantah saja." Ya. Sampai ke semua, Imam Asy-Syafi'i itu berkata, "Al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrithu dhaghaina." Ya. Berdebat dalam ilmu akan membuat keras hati dan mewariskan dendam. Asabiku semua dimuliakan Allah. Ya, kami mengajak kepada saudara kami dari kalangan Wahabi. Ya, tidak perlulah kalian menjadi manusia yang merasa paling benar sendiri. Ya, hal ini berdasarkan dalam Quran surah An-Najm ayat 32. Allah mengatakan, "Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu.
Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, yang jelas, semua kita umat manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah dan diberitahukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, oleh karena itu jangan merasa orang yang paling benar. Sahabatku semua dimuliakan Allah, terakhir dari kami, menuntut ilmu agama di dunia maya tanpa belajar di dunia nyata akan berbahaya bagi mereka yang pemula dan tidak punya dasar ilmu agama yang baik dan benar. Perlu diketahui bahwa ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Ya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu agama itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ya. Jika agama Islam menganjurkan belajar tanpa guru, mengapa para ulama terdahulu rela merantau dan berpindah-pindah untuk menuntut ilmu pada ulama yang terpercaya atau alim? Padahal mereka memiliki ratusan guru yang merupakan ulama mu'tabar. Bukankah ini menunjukkan pentingnya mengajar dalam menuntut ilmu agama? Mungkin ada yang mengira zaman dulu tidak memiliki teknologi yang canggih seperti sekarang. Ya. Karena itulah mereka hijrah untuk menuntut ilmu. Jika pernyataan ini benar, mengapa Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk belajar dan mengajar? Sahabat semua, bukankah ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari ilmu agama? Ya. Tidak mungkin semua anjuran Nabi SAW salah, apalagi tidak mengikuti perkembangan zaman. Bukan. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama di era tabi'in, ya, itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Muslim. Inna hadzal ilma dinun, ya, fanzuru amman ta'khuzu nadinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka dari itu perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sahabat semua dimuliakan Allah, YouTube yang sekedar media itu lebih tinggi akhlak dan adabnya, walaupun hanya sekedar alat. Lebih mulia daripada oknum Wahabi yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh Wahabi, bila sikap kalian menyakiti orang lain tidak ada gunanya. Ya. Karena mengukur hidup itu dengan perilaku yang mulia, bukan dengan dana dakwah kalian yang besar dan ilmu kesombongan. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada kalian, wahai Wahabi. Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu berkata, saya mempelajari adab selama 30 tahun. Dan saya mempelajari ilmu agama selama 20 tahun. Dan mereka para ulama salaf memulai pelajaran mereka dengan mempelajari adab terlebih dahulu. Kemudian baru ilmu. Ya. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa dikatakan kalian itu bermanhajkan salafus saleh? Sedangkan adab dan akhlak kalian saja dalam komentar, ya, dalam berkomentar itu luar biasa sekali, amazing sekali. Ya. Saya pun sampai sering kali kalau sudah baca komentar kalian itu, ya, mengucapkan nauzubillah. Dan kalian malah mengatakan Allah yahdik, ya, Ustadz Subhat dan lain-lain macamnya. Ya. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi perlunya kita itu memiliki adab dan akhlak. Ya, belajar dulu ilmu adab dan akhlak itu penting. Ya. Maka saya mengatakan tadi, YouTube itu lebih beradab dan berakhlak daripada kalian, wahai oknum Wahabi. Ya. Padahal YouTube ini hanya sekedar media, alat. Ya. Ilmu kalian luar biasa, wahai Wahabi. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.